Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah analisis wacana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sejarah analisis wacana. Yang pertama-tama, perkenalkan, nama saya Dimas Lulu. Di sini saya sebagai moderator. Dan untuk pemateri pertama ada Mas Kinawang, dan pemateri kedua ada Mbak Dewi, dan pemateri ketiga ada Mbak Wahid. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Mas Kinawang. Sejarah analisis wacana. Asal mula istilah wacana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu wak atau fak, yang berarti berkata atau berucap. Istilah tersebut merupakan bentuk aktif atau sebuah bentuk verba. Istilah tersebut mengalami nominalisasi menjadi wacana, yang berarti perkataan atau tuturan. Istilah wacana juga merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu discourse. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin, yaitu discursus, yang berarti tari kesana kemari atau lari bolak-balik. Dalam kamus besar Webster, istilah tersebut diperluas menjadi 3, yaitu komunikasi kata-kata, yang kedua ekspresi gagasan-gagasan, dan yang ketiga risalah tulisan berupa ceramah, pidato, dan lain-lain. Secara historis, tercatat sampai awal tahun 50-an, kajian tata bahasa masih di seputar kalimat. Baru pada tahun 1952, seorang linguis kenamaan bernama Zelig S. Harris menyatakan ketidakpuasannya terhadap tata bahasa kalimat tersebut. Menurutnya, masih banyak persoalan kebahasan yang tidak tersentuh pada pisau atau bedah yang bernama gramatika kalimat. Lalu ia menulis dan mempublikasikan artikel yang berjudul Discourse Analysis. Karangan itu dimuat di majalah Linguae nomor 28, 13 dan 474 sampai 494. Dalam tulisannya tersebut, Harris mengemukakan argumentasi tentang perlunya mengkaji bahasa secara komprehensif. Analisis wacana sebagai disiplin ilmu dengan metodologi yang jelas dan eksplisit baru benar-benar berkembang secara benar pada awal tahun 1980-an. Berbagai buku kajian wacana terbit pada Desawarsa itu, misalnya Stubb 1983, Brown dan Yule 1983, dan yang paling komprehensif karya Van Dijk 1985. Pokok perhatian analisis wacana juga terus berkembang dan merabak pada hal-hal atau persoalan yang banyak diperbincangkan orang-orang di masa sekarang, seperti perbedaan gender, wacana politik, dan emansipasi wanita, serta sejumlah masalah sosial lainnya. Yang selanjutnya yaitu pemateri kedua, Mbak Dewi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian analisis wacana. Kata wacana saat ini sedang banyak diperbincangkan oleh banyak kalangan. Namun, pada umumnya, semakin sering digunakan bukan malah semakin jelas artinya, melainkan semakin rancu. Ada yang mengartikan wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat, ada juga yang mengartikan sebagai pembicaraan atau diskursus. Kata wacana dalam studi bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya seringkali diikuti dengan istilah dan definisi. Bukan hanya tiap disiplin ilmu mempunyai istilah sendiri, banyak ahli memberikan definisi dan batasan yang berbeda mengenai wacana tersebut. Bahkan, kamus pun jika dianggap menunjuk pada referensi yang objektif, juga mempunyai definisi yang berbeda-beda. Keluasan makna ini karena perbedaan lingkup dan disiplin ilmu yang memakai istilah wacana tersebut. Pengertian wacana dari beberapa ahli. Yang pertama ada McCarthy, mengatakan bahwa analisis wacana adalah
studi tentang hubungan antara bahasa dan konteks pemakainya. Stubbs mengatakan bahwa analisis wacana adalah suatu kajian yang meneliti dan menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kemudian Brown berpendapat bahwa analisis wacana adalah penggunaan bahasa yang tidak dibatasi pada bentuk-bentuk linguistik, yang terlepas dari tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi pada kehidupan. Pengertian analisis wacana tergantung pada disiplin ilmu. Dalam sosiologi, wacana merujuk pada konteks sosial dari pemakai bahasa. Dalam ranah linguistik, wacana adalah unit bahasa yang lebih besar daripada kalimat. Cangkupan wacana dalam bidang linguistik terdapat pada unit kata, frase, atau kalimat semata, tanpa melihat di antara unsur tersebut. Analisis wacana dalam ranah psikologi sosial diartikan sebagai pembicaraan. Sedangkan dalam ranah politik, analisis wacana adalah praktik pemakaian bahasa. Yang selanjutnya yaitu pemateri ketiga, Mbak Wakid. Materi yang ketiga yaitu analisis wacana versus analisis wacana kritis. Istilah analisis wacana adalah istilah umum yang dipakai dalam banyak disiplin ilmu dan dengan berbagai pengertian. Analisis wacana berhubungan dengan studi mengenai bahasa atau pemakaian bahasa. Bagaimana bahasa dipandang dalam analisis wacana? Menurut Muhammad A.S. Hikam, dalam suatu tulisannya telah membahas dengan baik bahwa paling tidak ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan pertama diwakili oleh kaum positivisme emoprisme. Oleh penganut aliran ini, bahasa dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Pengalaman-pengalaman manusia dianggap dapat secara langsung diekspresikan melalui penggunaan bahasa tanpa ada kendala atau distorsi, sejauh ia dinyatakan dengan memakai pernyataan-pernyataan yang logis, sintaksis, dan memiliki hubungan dengan pengalaman empiris. Salah satu ciri dari pemikiran ini adalah pemisah antara pemikiran dan realitas. Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai yang mendasari pernyataannya. Sebab yang penting adalah apakah pernyataan itu dilontarkan secara benar menurut kaidah sintaksis atau semantik. Oleh karena itu, tata bahasa kebenaran sintaksis adalah bidang utama dari aliran positivisme empiris tentang wacana. Analisis wacana dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bahasa. Pandangan kedua disebut sebagai konstruktivisme. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran fenomenologi atau aliran yang menolak empirisme atau positivisme yang memisahkan subjek dan objek bahasa. Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai alat untuk memahami realitas objektif belaka dan yang dipisahkan dari subjek sebagai penyampai pernyataan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai faktor sentral dalam kegiatan wacana serta hubungan-hubungan sosialnya. Dalam hal ini, seperti dikatakan A.S. Hikam, subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud tertentu dalam setiap diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari sang pembicara. Oleh karena itu, analisis wacana dimaksudkan suatu analisis untuk membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu. Wacana adalah suatu upaya pengungkapan maksud tersembunyi dari sang subjek yang mengemukakan suatu pernyataan. Pandangan ketiga disebut sebagai pandangan kritis. Pandangan ini ingin mengoreksi pandangan konstruktivisme yang kurang sensitif pada proses produksi dan reproduksi, makna yang terjadi secara historis maupun institusional. Seperti ditulis A.S. Hikam,
Pandangan konstruktivisme masih belum menganalisis faktor-faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana, yang pada gilirannya berperan dalam membentuk jenis-jenis subjek tertentu berikut perilaku-perilakunya. Hal ini adalah yang melahirkan paradigma kritis. Analisis wacana dalam paradigma ini menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Individu tidak dianggap sebagai subjek yang netral yang bisa menafsirkan secara bebas sesuai dengan pikirannya, karena sangat berhubungan dan dipengaruhi oleh kekuatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, maupun strategi-strategi di dalamnya. Oleh karena itu, analisis wacana dipakai untuk membongkar kuasa yang ada dalam setiap proses bahasa. Batasan-batasan apa yang diperkenankan menjadi wacana. Perspektif yang mesti dipakai, topik apa yang dibicarakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang sejarah analisis wacana. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.